Halo semuanya, salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabar kita hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, pembahasan tentang sakramen perkawinan dan sakramen imamat. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, mari kita awali dulu pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas rahmat dan cinta-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami pada hari ini. Dan dalam kesempatan pembelajaran hari ini, kami akan membahas tentang sakramen perkawinan dan sakramen imamat. Semoga melalui pembahasan ini kami sungguh-sungguh dapat memilih panggilan hidup kami melalui hidup berkeluarga maupun hidup selibat. Dan semoga melalui pertemuan ini juga kami selalu menemukan cinta dan kebaikan-Mu. Doa ini ya Bapa, kami haturkan melalui perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, hari ini kita akan membahas tentang sakramen perkawinan dan sakramen imamat. Apa saja yang akan kita pahami bersama dan mau kita pahami bersama pada hari ini adalah bagaimana ajaran gereja tentang perkawinan sebagai sakramen dan apa peran gereja untuk menciptakan keharmonisan keluarga sehingga kita yang memilih untuk hidup berkeluarga maupun hidup selibat bisa mensyukuri kehadiran ya di tengah-tengah keluarga kita. Panggilan hidup berkeluarga itu sendiri merupakan salah satu bentuk keikutsertaan manusia dalam karya Allah. Nah, jadi kita ikut serta, ambil bagian dalam karya Allah. Karena Allah sendiri memanggil manusia untuk ikut serta dalam karya pewartaannya untuk mewartakan kerajaan Allah dan ikut serta dalam pemeliharaan alam ciptaannya. Jadi melalui sakramen perkawinan ini Allah mau manusia meneruskan karyanya. Manusia mau memelihara seluruh alam ciptaannya, itu tujuannya, ya. Kemudian setiap manusia yang hidup di dunia ini juga dipanggil oleh Allah untuk ikut serta dalam karya tersebut. Jadi kita memiliki panggilan khusus. Jadi yang menerima sakramen perkawinan, kita terpanggil secara khusus juga oleh Allah untuk ikut serta dalam karya Allah itu sendiri. Maka kita ingin lihat bersama bagaimana perkawinan dalam gereja Katolik. Ya. Nah, dalam gereja Katolik sendiri berdasarkan kitab Kejadian bab 2 ayat 24, di sana ditegaskan atau ditulis, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini adalah landasan bahwa perkawinan dalam gereja Katolik bukan hanya semata-mata menyatukan laki-laki dan perempuan saja, tetapi sebagai laki-laki dan sebagai perempuan, keduanya menjadi satu daging kalau sudah menerima sakramen perkawinan. Ditegaskan laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Ini maksudnya apa? Jadi secara tanggung jawab sebagai laki-laki dan perempuan yang sudah menikah berarti hidup berkeluarga, hidup secara mandiri, berarti mampu dan mau. Gitu ya, meninggalkan keluarganya, belajar berjalan bersama-sama, kemudian belajar untuk membangun komitmen atau pilihan hidup berkeluarga itu. Kemudian juga
dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25, di sana juga menegaskan bahwa sejak penciptaan manusia pertama, Allah telah meneguhkan keluhuran dari sebuah perkawinan. Jadi sejak manusia itu dijadikan, sejak manusia, berarti manusia pertama itu siapa? Adam dan Hawa. Nah, Allah telah meneguhkan keluhuran dari sebuah perkawinan. Allah telah menyatakan bahwa perkawinan merupakan penyatuan dua pribadi menjadi satu keutuhan yang tak terpisahkan. Nah, kenapa pada saat Hawa mengajak Adam berdosa, bukan hanya Hawa saja yang diusir dari Taman Eden, tetapi Adam juga. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana keluhuran dari sebuah perkawinan itu. Nah, bagaimana Allah menyatakan bahwa perkawinan merupakan penyatuan dua pribadi. Jadi bukan lagi dua, melainkan satu keutuhan yang tidak terpisahkan. Jadi tidak bisa terpisahkan. Nanti juga kita akan melihat bagaimana sifat-sifat hakiki dari perkawinan Katolik, satu dan tidak terpisahkan itu, tidak terceraikan, monogami. Ciri-cirinya dari perkawinan Katolik. Kita juga akan membahas itu nanti, kita akan melihat. Nah, dari kitab Kejadian ini sendiri tadi sudah ditegaskan bagaimana Allah menyatakan bahwa perkawinan merupakan penyatuan dua pribadi menjadi satu keutuhan yang tidak terpisahkan, ya. Tidak terpisahkan dan tidak terceraikan. Itu ciri dari hidup perkawinan Katolik. Kemudian kita mau lihat keluhuran perkawinan dalam gereja Katolik. Karena dalam perkawinan ada campur tangan Allah, ya, yang dikukuhkan dalam bentuk sakramen. Jadi perkawinan secara Katolik itu disebut sakramen, ya, karena ada campur tangan Allah. Jadi Allah yang menyatukan. Jadi mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Kemudian hubungan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang diikat dalam perkawinan adalah hubungan yang bersifat pribadi yang didasarkan pada kasih. Jadi kalau kita ingin menikah dengan pasangan baik laki-laki maupun perempuan, pasti ada landasan kasih di situ. Ya kan? Tentu kita harus kenal dulu, mencintai, memahami, ada yang disebut dengan jenjang pacaran itu. Guna untuk mengenal pribadi supaya apa hubungan antara perempuan dan laki-laki ini nanti dalam ikatan perkawinan hubungannya bersifat pribadi, ya, yang didasarkan oleh kasih, bukan paksaan. Maka pada setiap orang Katolik yang akan menikah di setiap paroki itu ada 3 kali pengumuman di gereja. Itu untuk apa? Untuk supaya pasangan yang benar-benar akan menikah secara Katolik ini benar-benar melihat bahwa hubungan ini bukan sebuah hubungan yang hanya dilandasi oleh keinginan manusia saja, tetapi ada campur tangan Allah, sungguh-sungguh dilandasi pada cinta kasih. Kemudian perkawinan, kita juga akan melihat perkawinan dalam ajaran gereja Katolik, Lumen Gentium, ya. Persekutuan hidup dan kasih suami istri yang mesra diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya. Allah sendirilah pencipta perkawinan. Jadi pencetus dari sakramen perkawinan itu sendiri adalah Allah sendiri. Karena kita di sini tadi apa? Diminta untuk bekerja sama, membantu Allah, ya. Membantu Allah untuk mewartakan. Dari melalui sakramen perkawinan, di situ ada pewartaan, ada landasan. Kita lanjutkan lagi. Maaf tadi ada jeda sedikit, ada kesalahan teknis. Nah, dalam perkawinan dalam gereja Katolik juga memiliki nilai yang luhur. Ajaran iman Katolik tentang perkawinan yang dimuat dalam dokumen gereja Gaudium et Spes artikel 48 yang berbunyi demikian karena tindakan manusia yakni saling menyerahkan diri dan saling menerima antara suami istri, timbullah suatu lembaga yang mendapat keteguhannya juga bagi masyarakat berdasarkan ketetapan ilahi. Jadi saling menyerahkan diri dan saling menerima. Jadi bukan hanya
bersatu atau bertemu, tetapi menyerahkan, menerima. Jadi apapun kesulitannya dalam gereja Katolik, meyakini bahwa apapun kesulitan yang dialami oleh pasangan suami istri, maka janji kita adalah janji terhadap Tuhan Allah. Boleh nggak kita meninggalkan pasangannya kita kalau ada kesulitan atau kesusahan? Jawabannya tidak. Karena apa? Landasannya adalah menyerahkan diri dan saling menerima antara suami dan istri. Ya. Sehingga keteguhan juga bagi masyarakat berdasarkan ketetapan ilahi. Itu sudah ditetapkan atau sudah digariskan. Jadi kalian, anak-anak muda, nanti ketika memilih pasangan, pilihlah pasangan yang benar-benar dilandasi oleh kasih. Ya, dilandasi oleh kasih. Kemudian bagaimana kita ketika kita mengatakan iya, saya akan menerima sakramen perkawinan, maka kita akan menyerahkan diri dan saling menerima secara utuh, ya. Kemudian perkawinan dalam gereja Katolik disebut sebagai sakramen. Kenapa disebut sebagai sakramen? Perkawinan dalam gereja Katolik disebut sebagai sakramen karena melambangkan hubungan Kristus dengan gerejanya. Dalam kitab Efesus bab 5 ayat 22 sampai 33. Jadi sakramen sarana, ya, tanda dan sarana. Jadi sakramen perkawinan menjadi tanda dan sarana yang melambangkan hubungan Kristus dengan gerejanya, seperti laki-laki dan perempuan, hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan. Ya. Mereka akan hidup sebagai suatu persekutuan, seperti halnya hidup gereja sebagai persekutuan. Mereka adalah gereja mini sebagai persekutuan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging, satu. Jadi tidak terceraikan, tidak terpisahkan, ya, menjadi satu. Berdasarkan kitab Kejadian bab 2 ayat 24. Nah, dengan hidup sebagai persekutuan yang didasarkan kasih itulah, maka perkawinan memperlihatkan dan melambangkan kasih Allah kepada manusia dan kasih Yesus kepada gerejanya. Itu lambang dari perkawinan. Ya, bagaimana Allah mengasihi gereja, begitu juga Allah mengasihi manusia. Nah, itu juga yang menjadi landasan perkawinan. Nah, sifat perkawinan Katolik itu sendiri pada hakikatnya adalah apa? Monogami dan tidak terceraikan. Monogami. Ya, monogami satu, ya, dan tidak terceraikan. Monogami dan tak terceraikan artinya monogami itu artinya utuh, tidak terbagi, satu laki-laki dan satu perempuan, tidak ada yang lain. Ya, satu. Tak terceraikan itu sendiri artinya tetap, karena apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Berdasarkan Injil Matius bab 19 ayat 6 dan Injil Markus bab 10 ayat 9. Ciri-ciri hakiki perkawinan ialah kesatuan dan sifat tak terputuskan yang dapat, ya, dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen. Dalam kitab hukum kanonik, kanon 1056. Ya, ingat bahwa ciri dari perkawinan Katolik apa? Monogami dan tidak terceraikan. Nah, arah dan tujuan perkawinan Katolik itu sendiri apa? Yang pertama adalah untuk kesejahteraan suami istri sebagai pasangan, keterbukaan terhadap keturunan atau kelahiran anak dan pendidikan anak, atau disebut dengan prokreasi itu tadi. Kesejahteraan suami dan istri sebagai pasangan, bagaimana kita sebagai suami dan istri membangun rumah tangga, mengkomunikasikan, ya, kehidupan rumah tangga itu menjadi satu kesatuan. Kemudian terbuka atas keturunan atau kelahiran anak, tidak menunda-nunda, tidak menghalangi. Kemudian bagaimana kita menyepakati tentang pendidikan anak-anak kita, dididik secara iman Katolik yang baik, menghargai, memahami dan mengenal Yesus, ya. Jadi tidak memiliki keturunan bukan menjadi alasan untuk perceraian, karena adanya sifat perkawinan itu sendiri tadi apa? Monogami dan tidak terceraikan, ya. Jadi kalau kita seandainya tidak bisa mendapat keturunan, apakah boleh bercerai? Jawabannya tidak boleh, ya.
Karena ingat, hukum perkawinan Katolik itu tadi dilandasi dengan kasih disatukan oleh Allah sendiri, campur tangan karya ilahi itu sendiri, ya. Kemudian dengan menghayati hidup perkawinan sebagai sakramen, maka keluarga Kristiani akan dijiwai dengan rahmat Allah sehingga penuh dengan sukacita dalam menjalani hidup berkeluarga. Ya. Nah, sekarang mari kita juga memahami makna hidup perkawinan dalam masyarakat. Bagaimana masyarakat kita memandang hidup perkawinan itu sendiri. Perkawinan itu sendiri dipandang sebagai persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya. Jadi, orang yang menikah tanpa paksaan di sini ya, mengenal di dalam kehidupan bermasyarakat, mungkin laki-laki mengenal seorang perempuan lalu memutuskan untuk hidup berkeluarga, ya, dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas, jadi tanpa unsur paksaan, tanpa ditindas, jadi dengan kesadaran penuh mengatakan iya dan mau. Namun demikian juga dalam masyarakat kita ada banyak pandangan tentang perkawinan yang memungkinkan adanya perbedaan pandangan yang satu dengan yang lainnya. Tentu tidak bisa kita pungkiri bagaimana perkawinan itu juga ya, pasti ada pro dan kontranya, ya. Nah, pandangan masyarakat pada umumnya tentang perkawinan. Ada orang yang memandang bahwa perkawinan sebagai kontrak atau perjanjian. Ada, ya, keuntungan bisnis atau perjanjian, ada hal-hal yang dilakukan sehingga perkawinan itu terjadi. Kemudian ada juga pandangan yang hanya menekankan perkawinan dari segi tujuan hanya untuk mendapatkan anak atau keturunan saja. Tidak ada landasan yang lain. Sehingga jika sulit mendapatkan keturunan, maka perkawinan dapat diceraikan. Tujuannya hanya anak saja. Tidak ada landasan cinta kasih atau persekutuan di situ. Ya, landasan ilahi. Nah, ada juga yang menghubungkan perkawinan sebagai usaha untuk memperoleh status, harta, kekayaan, kekuasaan, dan sebagainya. Jadi kalau kita menikah dengan si A, kita akan mendapatkan kekuasaan atau status sosial yang baik. Kalau kita menikah dengan si B, maka kita akan mendapatkan keuntungan-keuntungan. Nah, itu yang dimaksud, ya. Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pandangan tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan keutuhan yang Maha Esa. Jadi dalam undang-undang sendiri mengatur bagaimana pasangan suami istri atau orang yang akan menikah itu adalah berdasarkan keutuhan yang Maha Esa. Jadi harus ada landasan, bukan tadi berdasarkan perjanjian-perjanjian, tapi harus ada unsur, ya, unsur kasih juga, unsur persatuan dengan Allah itu sendiri. Kemudian kita lihat juga pandangan tradisional tentang perkawinan. Perkawinan itu sendiri dipandang sebagai sesuatu ikatan yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga mengikat kaum kerabat si laki-laki dan kaum kerabat si wanita dalam satu hubungan tertentu. Maksudnya apa? Sering ditegaskan bahwa ketika kita menikah dengan pasangan, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang kita nikahi bukan hanya personal atau perorangannya saja, tetapi kita menikahi seluruh keluarganya. Ini yang dimaksud adalah apa? Kaum kerabat si laki-laki maupun kaum kerabat si perempuan. Ini yang dimaksud. Jadi ketika kamu sudah menikah dengan pasanganmu, maka wajib kita
menyayangi orang tuanya, mengenal keluarganya, bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh keluarga besarnya. Nah, ini yang dimaksud dengan satu ikatan yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dan perempuan saja, tetapi seluruh kerabat dan seluruh keluarga dari kedua belah pihak pasangan. Ya. Kita lihat pandangan yuridis tentang perkawinan. Nah, suatu perjanjian dengan perkawinan seorang pria dan seorang wanita saling berjanji untuk hidup bersama di depan masyarakat agama atau masyarakat negara yang menerima dan mengakui perkawinan itu sebagai sah. Jadi, perkawinan kan tidak hanya diberkati secara gereja saja, tetapi dicatat yang disebut dengan catatan sipil itu. Nah, ini untuk menegaskan bahwa secara negara, secara undang-undang kita diakui sebagai pasangan yang sah. Ya, yang sudah direstui oleh Allah, diberkati oleh Allah, dan diketahui oleh negara. Sedangkan pandangan sosiologisnya, perkawinan itu sendiri merupakan satu persekutuan hidup yang mempunyai bentuk, tujuan, dan hubungan khusus antar anggota. Nah, ia merupakan suatu lingkungan hidup yang khas. Di lingkungan ini, suami istri mencapai kesempurnaan sebagai manusia, sebagai bapak dan ibu maksudnya ya. Sebagai bapak dan ibu. Nah, jadi secara masyarakat juga orang memahami, sudah diakui secara gereja, diberkati oleh Allah, diakui oleh negara, dan itu sebagai acuan kita hidup di tengah masyarakat. Ya, jadi sah, sudah legal, gitu maksudnya. Pandangan antropologis tentang perkawinan, kita lihat perkawinan adalah satu persekutuan cinta. Pada umumnya, perkawinan dimulai dengan cinta. Ia ada dan akan berkembang atas dasar cinta. Seluruh hubungan bersama sebagai suami istri didasarkan diresapi seluruhnya dengan cinta. Jadi landasan cinta. Jadi tidak mungkin kita menikah dengan orang yang tidak dilandasi oleh dasar cinta. Jadi kenapa masa pacaran itu, masa pertunangan itu disebut sebagai masa pengenalan, supaya apa? Menumbuhkan rasa kasih, rasa cinta, bagaimana nanti ketika kita menikah secara Katolik yang monogami dan tidak terceraikan, kita mampu memahami atau mampu menerima pasangan satu dengan yang lain. Kita lihat perkawinan menurut kitab hukum kanonik. Perkawinan itu sendiri adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup dalam kanon 1055. Jadi untuk membentuk kebersamaan hidup. Jadi hidup bersama maksudnya berarti ya selalu bersama. Mau situasinya susah, sulit, ya, situasi enak, akan dilalui bersama sampai maut memisahkan, ya. Jadi pembelajaran hari ini yang bisa kita lihat kesimpulan dari dasar perkawinan Katolik itu sendiri. Yang pertama adalah dalam gereja Katolik, dasar perkawinan adalah cinta antara dua orang, laki-laki dan perempuan, yang mengikat janji dalam sebuah perkawinan. Kedua, gereja Katolik sendiri memandang dan memahami bahwa hidup berkeluarga itu sendiri adalah sungguh suci dan bernilai luhur. Karena keluarga merupakan persekutuan hidup dan kasih suami istri yang mesra, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya dan dibangun dengan perkawinan atau persetujuan pribadi tak dapat ditarik kembali. Jadi, cinta di antara dua orang, laki-laki dan perempuan. Kemudian hidup berkeluarga adalah sungguh suci dan bernilai luhur. Persekutuan hidup dan kasih suami istri yang mesra itu diadakan atau landasannya berkat dari Allah atau Sang Pencipta itu sendiri. Ya, kemudian tujuan perkawinan Katolik itu sendiri adalah kesejahteraan lahir batin suami istri dan kesejahteraan lahir batin anak-anak. Jadi tugas kita bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan suami atau istri dalam ikatan perkawinan yang suci yang diberkati oleh Allah. Kemudian juga kesejahteraan lahir batin dan anak
ciri dari perkawinan Katolik itu sendiri tadi, monogami, ya, kemudian prokreasi, kelahiran anak, dan bagaimana kita mendidik dan membesarkan anak-anak dalam kekatolikan. Sedangkan untuk sakramen imamat sendiri adalah yang boleh menerima itu adalah imam, ya, yang ditabiskan, ya, atau biasa kita kenal secara pastor. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu lebih menekankan pada sakramen perkawinan, bagaimana membangun hidup rumah tangga dalam ikatan perkawinan, ya, dilandasi oleh iman, cinta kasih, dan Allah sendiri. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sakramen imamat, ya. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas nanti bisa kamu tanyakan via WA. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu bahas, apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama sungguh-sungguh dapat menjadi bekal di kemudian hari untuk kita hidup dan memilih pasangan di tengah masyarakat. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan dan cinta-Mu karena Engkau telah memelihara kami, terutama sepanjang proses belajar mengajar ini. Semoga kebaikan dan cinta-Mu senantiasa melimpah atas hidup kami melalui pembahasan kami ini, dan menjadikan kami menemukan cinta dan kebaikan-Mu melalui siapa saja yang akan kami jumpai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.